Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 2 kini izin untuk mempresentasikan hasil artikel ilmiah kami yang berjudul Tindak Tutur Direktif Menuntut dalam Film Promosi Sambal ABC berjudul Cap Ciptop lewat PPT di forum Zoom ini. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada Ailsa Zefaulima Dilivia dengan NIM B02200001. Kemudian ada Ibnu Alwan dengan NIM B02200027. Kemudian ada Joko Sujarwo dengan NIM B02200033. Kemudian ada Kawel Ahmad Cinta Indrajaya dengan NIM B02200035. Dan yang terakhir Rehan Muhammad Syahputra dengan NIM B02200057. Hasil diskusi kami memiliki 4 isi pokok yang akan kami jelaskan melalui presentasi via Zoom ini, yaitu yang pertama adalah abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tindak tutur direktif menuntut yang digunakan dalam interaksi antar tokoh di film pendek Cap Ciptop sebagai bentuk promosi produk sambal ABC. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. Data penelitian ini berupa kalimat dari dialog antar tokoh dalam film pendek Cap Ciptop yang mengandung tuturan direktif menuntut. Sumber data penelitian ini adalah tayangan film pendek Cap Ciptop yang diambil dari YouTube. Metode penyediaan data yang digunakan adalah metode simak dengan teknik rekam dan teknik catat. Metode analisis data yang digunakan adalah metode agih dan metode padan pragmatis. Hasil analisis data akan disajikan dengan metode informal. Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa tindak tutur direktif menuntut yang ditemukan dalam tayangan film pendek Cap Ciptop dibagi menjadi 2 berdasarkan konteks penutur dan mitra tuturnya. Pertama, tindak tutur direktif menuntut antar sesama ibu-ibu yang memperlihatkan adanya relative power karena adanya kesamaan usia dan latar belakang budaya antar peserta tutur. Kedua, tindak tutur direktif menuntut antara orang tua dengan anak muda yang memperlihatkan adanya rating power karena adanya perbedaan usia antar peserta tutur. Kemudian pendahuluan, pemakaian bahasa hampir terjadi di seluruh bidang kegiatan, salah satunya bidang ekonomi. Bidang ekonomi memanfaatkan pemakaian bahasa sebagai sarana promosi dalam pemasaran produk atau lebih dikenal sebagai iklan. Iklan kini sudah beragam bentuknya, tidak hanya berupa brosur, baliho, ataupun iklan yang ditayangkan di televisi dan internet. Pihak manajemen pemasaran menilai bahwa iklan dalam bentuk film lebih mumpuni dalam menawarkan produk kepada konsumen karena dianggap dapat menyampaikan pesan secara lebih real. Mereka menyebutnya dengan strategi brand placement menurut Mas Turahayu dan Rosyad. Film mempunyai keunggulan tersendiri dalam menggambarkan keadaan, karakter tokoh, ataupun latar tempat, waktu, dan budaya. Oleh karena itu, film pendek berjudul Cap Ciptop, hasil kerjasama antara pihak Ravakana Film dengan ABC dalam mempromosikan produk sambal ABC ini, patut untuk diteliti secara pragmatis bagaimana tindak tuturnya dalam mengiklan produk tersebut. Cap Cipta merupakan salah satu film pendek promosi yang memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat, baik itu dari segi sosial maupun budayanya. Film berbahasa Jawa yang diproduksi oleh Ravakana Film bersama dengan ABC pada tahun 2020 ini merupakan bentuk kerjasama dalam mempromosikan produk sambal ABC dengan dibalut cerita unik berupa masalah sosial di masyarakat tentang persaingan antar pedagang warung dan hoaks pesugihan. Selain itu, film yang disutradarai oleh Wahyu Agung Prasetyo berdasarkan naskah skenario dari Ludi Oji Pratama dengan Wahyu Agung Prasetyo sendiri ini memiliki durasi sekitar 21 menit. Cap Ciptop sendiri berkisah tentang petualangan Putri yang ingin membuktikan apa sebenarnya yang membuat warungnya sepi setelah dibukanya warung Bukarman 2 minggu lalu. Putri yang bersikeras bahwa Bukarman menggunakan pesugihan akhirnya mengerti bahwa alasan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan hal tersebut.
melainkan saus dari merek ABC lah yang membuat makanan di warung Bukarman laris. Penelitian ini difokuskan pada salah satu bagian dari tindak tutur ilokusi, yaitu tindak tutur direktif menuntut. Tindak tutur ilokusi adalah pelaksanaan suatu tindakan dalam mengatakan sesuatu, menurut Austin. Tindak tutur ilokusi dapat dibagi menjadi 5 bagian, menurut Shirley. Pertama, tindak tutur asertif berupa tuturan yang mengikat penutur pada kebenaran proposi yang diungkapkan, seperti menyatakan, menyarankan, membual, mengeluh, dan mengklaim. Kedua, tindak tutur direktif berupa tuturan yang dimaksudkan agar si mitra tutur melakukan tindakan sesuai tuturan, seperti memesan, memerintah, memohon, menasihati, dan merekomendasi. Ketiga, tindak tutur komisif berupa tuturan yang menuntut penuturnya berkomitmen melakukan sesuatu di masa depan, seperti berjanji, bersumpah, menolak, mengancam, dan menjamin. Keempat, tindak tutur ekspresif berupa tuturan yang mengungkapkan sikap dan perasaan tentang suatu keadaan atau reaksi terhadap sikap dan perbuatan orang, seperti memberi selamat, bersyukur, menyesalkan, meminta maaf, menyambut, dan berterima kasih. Yang kelima, tindakan tutur deklaratif berupa tuturan yang menyebabkan perubahan atau kesesuaian antara proposisi dan realitas, seperti membaptis, memecat, memberi nama, dan menghukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bagian pendahuluan lanjutannya adalah penelitian relevan yang mengangkat tentang tindak tutur pada promosi iklan pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Salah satunya dalam ranah pertelevisian yang dilakukan oleh Arina Manasikana dan Ramadhani Linda Fadilah yang berjudul Tindak Tutur Ilokusi pada iklan Fire and Lovely di televisi dengan hasil data sejumlah 13 yang terbagi dalam 5 wujud tindak tutur ilokusi, yaitu adapun beberapa penelitian tentang tindak tutur lainnya seperti tindak tutur ilokusi pada promosi iklan komersial dalam surat kabar oleh Nirmala, tindak tutur ilokusi dalam interaksi pembelajaran bahasa Indonesia di SMA oleh Mei Risa dan kawan-kawan, tindak tutur ilokusi guru dengan peserta didik oleh Praptiwi, tindak tutur ilokusi dalam film oleh Mirfat, tindak tutur ilokusi dalam film oleh Frandika dan Idawati, tindak tutur ilokusi dalam pertunjukan drama oleh Nisa, tindak tutur direktif dalam novel oleh Yuliarti dan kawan-kawan, tindak tutur direktif dalam sinetron oleh Fauzia, tindak tutur direktif pedagang oleh Haidar, tindak tutur asertif menyatakan dalam jual beli oleh Khoiri dan kawan-kawan, dan tindak tutur direktif menyuruh dalam bahasa Jawa oleh Nurhayati. Namun penelitian tersebut belum membahas tentang tindak tutur direktif menuntut dalam film pendek promosi atau yang sifatnya sama seperti iklan dalam suatu produk. Berdasarkan analisis sebelumnya, tulisan ini akan membahas tentang bagaimana wujud tindak tutur direktif menuntut pada film pendek Cap Cip Top. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tindak tutur direktif menuntut pada film Cap Cip Top. Manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini adalah hasil penelitian bisa menambah khazanah penelitian pragmatik tentang tindak tutur direktif jenis menuntut sebagai suatu referensi. Next. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui kebenaran fenomena alamiah yang terjadi pada masyarakat melalui penyajian gambaran yang lengkap dan terperinci dengan data primer yang didapat dari peneliti berupa deskripsi kata-kata, bukan berupa angka, menurut Crosswell. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dialog antar tokoh dalam film pendek Cap Cip Tot yang mengandung tuturan direktif menuntut. Sementara itu, sumber data dalam penelitian ini meliputi tayangan film pendek Cap Cip Top yang diambil dari salah satu kanal YouTube, yaitu Rafakana Film, yang merupakan studio produksi dari film tersebut, yang berkolaborasi dengan pihak ABC dalam mempromosikan produk sambal mereka. Sampel tayangan film yang digunakan tersebut merupakan tayangan film pendek yang digunakan untuk mempromosikan produk sambal ABC. Metode penyediaan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode simak dengan teknik rekam dan catat. Data yang terkumpul ditranskripsi, kemudian diidentifikasikan dan diklasifikasikan.
Data yang telah terklasifikasi kemudian dianalisis dengan metode AG dan metode padan pragmatis. Metode AG adalah metode yang menggunakan alat penentu bagian dari bahasa yang bersangkutan yang menjadi objek sasaran di dalam penelitian itu sendiri. Sedangkan metode padan pragmatis digunakan untuk mengkaji atau menentukan identitas suatu tertentu dengan memakai alat penentu berupa mitra tutur. Menurut Sudaryanto, hasil dari analisis data dalam penelitian ini akan disajikan dengan metode informal, yaitu metode penyediaan data dengan kata-kata. Next. Hasil dan pembahasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tindak tutur direktif menuntut dari film pendek Cap Ciptop yang dibuat oleh pihak Ravakana Film dengan APC dalam mempromosikan produk sambal APC. Hasil penelitian dengan rincian berikut. Bentuk tindak tutur direktif menuntut yang terdapat dalam dialog antar tokoh di film Cap Ciptop. Tindak tutur direktif menuntut dalam penelitian ini mengacu pada teori Searle dan Austin. Tuturan yang dimaksudkan sendiri dapat dijabarkan dalam berbagai konteks situasi yang terjadi di film Cap Ciptop. Tuturan antar tokoh yang dianalisis terbagi menjadi dua konteks atau mitra tutur, yaitu tuturan antar sesama ibu-ibu dan tuturan antara orang tua dengan anak muda film Cap Ciptop. Tindak tutur yang dianalisis merupakan tindak tutur direktif menuntut yang sering muncul atau digunakan dalam interaksi sehari-hari oleh tokoh-tokoh di dalam film Cap Ciptop. Next. Tindak tutur direktif menuntut antar sesama ibu-ibu. Tindak tutur direktif menuntut dapat terjadi pada pelaku tutur dengan mitra tutur yang memiliki status kedudukan hampir sama, baik itu secara usia maupun latar belakang budayanya. Next. Data pertama dari tindak tutur direktif menuntut antar sesama ibu-ibu, yaitu dari percakapan Bu Tejo dengan Putri. Data pertama, yaitu merupakan di WhatsApp tenan kiaku oleh Putri, merupakan tindak tutur direktif menuntut, karena pada dialog ini, tokoh Putri menuntut Bu Tejo untuk tidak lupa mengingatkannya, Putri sendiri, untuk ikut arisan besok. Hal ini juga diperlihatkan dari reaksi Bu Tejo sebagai mitra tutur dari Putri, yang meyakinkan dengan berjanji kepada Putri, sebagaimana sahutannya, tenan, yang berarti beneran atau serius, agar Putri tidak perlu mengingatkannya, Bu Tejo lagi. Data tersebut didukung juga dengan konteks situasi mendesak, yaitu Bu Tejo sedang bersiap-siap untuk pulang ke rumah saat mengatakan engkau tak WhatsApp, tetapi malah ditahan oleh Putri yang ingin segera mendapatkan kepastian seperti pada data 1, sehingga mau tak mau segera disauti oleh Bu Tejo. Next. Data kedua dari tindak tutur direktif menuntut antar sesama ibu-ibu terdapat dalam percakapan antara Bu Karma dengan Putri, yaitu pada kata ki buktine opo yang disebut oleh Putri. Data dua tersebut termasuk tindak tutur direktif menuntut. Dialog ini menuntut Bu Karman untuk menunjukkan bukti jika Panji, anak Putri, mencuri uang Bu Karman. Tindakan menuntut dari Putri sebagai penutur muncul atas dasar konteks bahwa Bu Karman menuduh Panji mencuri. Padahal anaknya tersebut hanya diminta ibunya untuk membantu mencari informasi atau bukti apakah benar Bu Karman yang menggunakan pesugihan agar warungnya laris. Tindakan mengadu yang dilakukan oleh Bu Karman, si penutur menimbulkan reaksi pengelakan langsung dari mitra tuturnya yaitu Putri. Melalui tuturan berbentuk interogatif ki buktine opo yang sebenarnya merupakan tuturan direktif yang bermaksud menuntut dalam konteks ingin membela anaknya dari tuduhan Bu Karman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikut merupakan data 3, 4, dan 5. Next. Next, G.
pada data 3, 4, dan 5 dikategorikan dalam tindak tutur direktif menuntut. Data 3 menunjukkan bukti bahwa Putri menuduh Bukarman melakukan pesugihan dan menuntutnya untuk mengakui perbuatan yang dituduhkan Putri tersebut. Tuntutan tersebut diperjelas dengan bukti kutipan Hooto atau Yakan. Terdapat kata seru gaul kan yang sebenarnya merupakan penggalan dari kata bukan. Artinya kutipan tersebut adalah retorika yang bersifat meyakinkan secara paksa informasi yang telah didapat penutur sebelumnya kepada mitra tuturnya. Sehubungan dengan itu, data 4 mengandung dialog Bukarman yang gantian menanyakan perihal bagaimana Putri bisa sampai menuduhnya melakukan pesugihan. Data tersebut termasuk tuntutan karena memenuhi beberapa kondisi, yaitu keterpaksaan dan ketergesaan, di mana Bukarman sebagai mitra tutur menyahuti atau merespon balik Putri yang bersikukuh menuduhnya melakukan pesugihan dengan segera mengelak melakukan tuturan berbentuk interrogatif yang bermaksud menuntut dalam konteks ingin membela dirinya dari tuduhan Putri. Sementara itu, data 5 menunjukkan tuntutan Bukarman kepada Putri melalui ajakannya yang mendesak Putri untuk segera ikut bersama ke warung Bukarman dan mencari bukti tuduhan Putri. Saat itu juga dibuktikan dengan penyebutan kondisi, situasi, waktu dalam kutipan saiki dan sakniki yang artinya sama-sama atau sekarang. Next. Pada data 6 merupakan tindak tutur direktif menuntut atau saluran telepon karena pada dialog ini tokoh Putri menuntut Butejo untuk segera datang membantunya mencari bukti pesugihan di warung Bukarman. Data tersebut termasuk tuntutan karena memenuhi beberapa kondisi, yaitu ketergesaan, pemaksaan, dan penantian di mana Putri meminta atau memaksa kedatangan Butejo dengan tenggat waktu saiki yang artinya sekarang dan kata tambahan yo yang bermakna memaksa mitra tutornya untuk mengiyakan permintaan atau tuntutan dari penuturnya. Sedangkan kutipan Yuwista Entenibu menunjukkan bentuk penantian dari penutur atas tuntutannya tadi. Pada data 7 dan 8 termasuk direktif menuntut. Pada data 7 mengandung unsur tuntutan berupa ketergesaan, pemaksaan, dan penantian, yaitu burung penutur menuntut Putri untuk segera mencoba makanan Bukarman agar tahu bagaimana rasanya. Agar berhenti menuduh Bukarman melakukan pesugihan. Dan tuntutan tersebut pun dipenuhi atau dilakukan oleh Putri sebagai mitra tutur dengan mencoba icip makanan dengan terpaksa melalui bukti sahutannya Yoyo yang diucapkan dengan nada naik dan tempo cepat. Sedangkan kutipan tak tunggu iki menunjukkan untuk penantian dari penutur atas tuntutannya tadi. Sehubungan dengan itu, pada data 8 menunjukkan kegigihan burung yang menuntut kembali Putri untuk mencicipi makanan Bukarman menggunakan saus merah KBC setelah sebelumnya Putri mengeluh bahwa makanan yang dicicipinya atas tuntutan burung pada data 7 rasanya biasa saja. Tuntutan pada data 8 dibuktikan dengan adanya paksaan dari burung yang terlihat dari pengulangan perintah suruhan. Saiki coba dicocol dan dicocol, di mana kata ndang di sini sama seperti kata 7 yang bermakna segera atau melakukan yang diinginkan penutur. Pada data 9 dan 10 merupakan tindak tutur direktif menuntut. Kedua data tersebut mempunyai kesamaan tuntutan, yaitu Butejo sebagai penutur menuntut jawaban dari Putri mitra tutur yang sebelumnya menelpon atau menuntut Butejo agar segera datang membantunya. Pada data 9, Butejo menuntut jawaban dari pertanyaannya tentang bantuan apa yang dibutuhkan Putri darinya saat menelpon sebelumnya. Tuntutan
tuntutan tersebut dibuktikan dengan nada keras dan tempo cepat dari Bu Tejo ketika bertutur bahwa Putri memang segera membutuhkan bantuan darinya. Sementara itu, data 10 menunjukkan tuntutan Bu Tejo yang mengharapkan jawaban dari Putri atas pernyataan yang dilontarkan oleh Putri sebelumnya tentang alasan dibalik makanan warung Bu Karman laris manis seperti pada kutipan Putri jebul ikilo singgawe panganane Dedi Top. Kemudian direspon dengan cepat oleh Bu Tejo yang penasaran karena Putri tidak segera memberitahukan alasannya. Sepatah-patah. Dengan demikian, kedua data tersebut masuk ke dalam kategori tindak tutur direktif menuntut karena memenuhi unsur tuntutan yaitu ketergesaan, pemaksaan, dan penantian. Selanjutnya, tindak tutur direktif menuntut antara orang tua dengan anak muda. Tindak tutur direktif menuntut terjadi pada pelaku tutur dengan mitra tutur yang memiliki status kedudukan berbeda seperti usia. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya, berdasarkan konteks tuturan, data 11 merupakan tindak tutur direktif menuntut karena tokoh Yuda secara tidak langsung membuat mitra tuturnya, Bu Karman, bereaksi cepat atau terdapat unsur ketergesaan dan terpaksa harus menghentikan niat Yuda yang ingin mencicipi makanan pelanggan, yaitu dengan cara melarangnya atau menegur karena makanan tersebut pesanan pelanggan, dan mengatakan bahwa Yuda nanti akan mendapat jatahnya dengan mencicipi makanan yang dibuat Bu Karman sendiri. Next. Kemudian untuk data ke-12 termasuk tindak tutur direktif menuntut karena Bu Karman sebagai penutur ketika memanggil nama mitra tuturnya Yuda dengan cepat mendapat sahutan dalam bule. Kedudukan Yuda sebagai mitra tutur yang mau tidak mau harus segera menjawab dan menyahut si penutur yaitu Bu Karman menggunakan bahasa Jawa krama menandakan posisinya sebagai orang yang lebih muda, yaitu keponakan Bu Karman. Dalam pertuturan tersebut, sehingga konteks tersebut memperjelas bahwa data ke-12 merupakan tindak tutur direktif menuntut dari Bu Karman untuk Yuda. Sehubungan dengan itu, data 13 juga dikategorikan sebagai tindak tutur direktif menuntut karena Bu Karman meminta tolong kepada Yuda dalam keadaan mendesak. Artinya, Yuda sebagai mitra tutur harus segera memenuhi permintaan tersebut. Adanya keadaan atau situasi keterpaksaan tersebut diperjelas dengan kutipan sekedap nggih bule yang menunjukkan bahwa Yuda segera melaksanakan permintaan dari si penutur, yaitu Bu Karman. Next. Kemudian untuk data ke-14 terdapat dalam dialog yang diucapkan oleh tokoh Putri yang berbunyi Ibu diewangi yo. Kemudian untuk data ke-15 terdapat dalam dialog dari tokoh Putri yang berbunyi ho yo. Kemudian untuk data ke-16 terdapat dalam dialog yang diucapkan oleh tokoh Putri berbunyi oke, sip, yo wis ndang kono, ojo lali. Next.
Data 14, 15, dan 16 dikategorikan dalam tindak tutur direktif menuntut. Data 14 menunjukkan bukti bahwa Putri menuntut anaknya, Panji, untuk membantunya, dibuktikan dengan kata tambahan yo yang bermakna memaksa mitra tuturnya untuk mengiyakan permintaan atau tuntutan dari penuturnya, terutama mitra tuturnya merupakan seorang anak dari si penutur, sehingga mau tak mau si mitra tutur sendiri sudah berada di posisi yang tidak bisa menolak permintaan atau perintah orang tuanya, di mana konteks dari tuturan tersebut adalah tidak boleh kualat pada orang tua atau harus patuh. Sehubungan dengan itu, data 15 memperjelas unsur keterpaksaan dari penutur, yaitu Putri, kepada si penutur, yaitu Panji, terlihat dari kutipan Hooyo setelah Putri menjelaskan panjang lebar tugas yang diembankan pada anaknya itu. Dengan kata lain, mau tidak mau Panji harus mengiyakannya dengan respon yo. Sementara itu, data 16 menunjukkan unsur imbalan dalam tuntutan Putri kepada Panji, yaitu sebagai penutur mengiming-imingi voucher game sebagai imbalan kepada Panji, mitra tutur, sebagai bentuk dorongan untuk memenuhi tuntutan atau syarat dari Putri. Dengan kata lain, imbalan tersebut mempunyai sifat memaksa mitra tutur untuk memenuhi tuntutan penutur agar mendapatkan imbalan, yaitu yang tentu disenangi mitra tutur tersebut. Next. Kemudian data 17 dan 18 merupakan tindak tutur direktif menuntut melalui saluran chat WhatsApp, karena pada kedua dialog ini tokoh Budi menuntut anaknya, Panji, untuk segera mengirimkan foto hasil investigasinya mengenai bukti pesugihan di warung Bukarman. Next. Data 17 menunjukkan beberapa kondisi tuntutan seperti ketergesaan, pemaksaan, dan penantian di mana Putri meminta atau memaksa Panji untuk segera cepat mengirimkan foto kondisi warung Bukarman setibanya di tempat tersebut. Keterpaksaan tersebut juga ditunjukkan pada konteks atau situasi Panji yang baru saja tiba di warung Bukarman dan baru ingin bermain game bersama temannya, Aziz, tetapi tiba-tiba langsung mendapat chat WhatsApp dari Putri yang menanyakan secara paksa tugas yang diberikan kepadanya untuk memfoto, bahkan menegur Panji untuk segera melakukan tugasnya dengan kutipan "ojo mung ngegame tok", yang tidak memberikan Panji kesempatan atau waktu yang luang. Dengan kata lain, memenuhi unsur ketergesaan. Penantian dalam data dibuktikan melalui tuturan berbentuk interrogatif di fotonele, yang sebenarnya merupakan tuturan direktif dengan maksud menuntut dalam konteks ingin segera menemukan bukti pesugihan di warung Bukarman. Sehubungan dengan itu, data 18 juga mengandung unsur tuntutan berupa ketergesaan, pemaksaan, dan penantian dari Putri sebagai penutur dan Panji sebagai mitra tutur atas dapur Bukarman yang merupakan objek yang dinanti atau diinginkan dari si penutur. Bahkan unsur keterpaksaan dan ketergesaan dari tuntutan penutur diperjelas atau diperberat dengan adanya ancaman untuk mitra tutur seperti kutipan berikut. Awas ya mengko ora tak tukoke voucher game maneh. Yang mana voucher game merupakan imbalan yang ditawarkan oleh penutur sebelumnya jika mitra tutur berhasil melaksanakan tuntutannya.
Dengan kata lain, mitra tutur mau tidak mau harus segera memenuhi syarat dari penutur agar mendapat imbalan yang diinginkannya tersebut sebelum imbalan tersebut dicabut atau tidak jadi diberikan karena memenuhi syarat. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dilakukan, ditemukan data-data mengenai tindak tutur direktif menuntut dalam film pendek Cap Cip Top sebagaimana dalam tabel 1 sebagai berikut. Berdasarkan temuan data tentang tindak tutur direktif menuntut dapat digambarkan bahwa tindak tutur direktif menuntut yang ditemukan dalam tayangan film pendek Cap Cip Top cenderung sesuai dengan teori tindak tutur dari Austin serta Shirley. Penggunaan tindak tutur direktif menuntut dalam film pendek Cap Cip Top tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan pesan moral tentang maraknya hoaks pesugihan warung, tetapi berfungsi juga untuk mempromosikan produk sambal ABC secara implisit. Tindak tutur direktif menuntut dalam film tersebut dibagi menjadi dua berdasarkan konteks penutur dan mitra tuturnya, yaitu antar sesama ibu-ibu dan antara orang tua dengan anak muda. Dalam tuturan menuntut antar sesama ibu-ibu menunjukkan adanya relative power atau kedudukan relatif dalam hubungan sosial di mana para peserta tuturnya mempunyai kesamaan usia dan latar belakang budaya. Rahardi 2019. Dan antar sesama gerombolan ibu-ibu. Dalam hal ini antar sesama teman seperti Putri dengan Bu Tejo, antar sesama pedagang seperti Putri dengan Bu Karman, dan antar sesama gerombolan ibu-ibu. Sementara itu, tuturan menuntut antara orang tua dengan anak muda menunjukkan adanya rating power atau kedudukan peringkat dalam hubungan sosial di mana para peserta tuturnya mempunyai perbedaan usia di mana dalam tutur Jawa seperti yang digunakan dalam film terdapat istilah jangkar yang berarti tidak berbahasa dengan santun terhadap orang yang kedudukannya lebih tinggi. Dalam hal ini antara bule dengan keponakannya seperti Bu Karman dengan Yuda dan antara orang tua dengan anaknya seperti Putri dengan Panji. Next. Kemudian kesimpulan, berdasarkan analisis data maka dapat disimpulkan bahwa tindak tutur direktif menuntut dalam film pendek Cap Cip Top terbagi menjadi dua kategori. Pertama, tindak tutur direktif menuntut antar sesama ibu-ibu. Kategori tindak tutur direktif yang pertama ini menunjukkan adanya relative power atau kedudukan relatif dalam hubungan sosial di mana peserta tuturnya mempunyai kesamaan usia dan latar belakang budaya. Kedua, tindak tutur direktif menuntut antara orang tua dengan anak muda. Kategori tindak tutur kedua ini menunjukkan adanya rating power atau kedudukan peringkat dalam hubungan sosial di mana para peserta tuturnya mempunyai perbedaan usia. Next. Kemudian ini adalah referensi yang kami gunakan. Next. Next. Terima kasih. Sekian dari yang kami sampaikan tentang hasil artikel ilmiah kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.